Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi yang berjudul Value Chain dan Sistem Informasi Perusahaan Jasa. Sebelum kita bahas materi ini, kami akan menyampaikan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Bayu Rohadi, Karisma Hanafia, Muhammad Hifzul Fauzan, Nur Rasya, Viola Agustin Pratiwi, dan Wulan Dumiati. Baik, yang pertama kami akan menyampaikan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Karisma Hanafia. Silakan untuk Mas Karis untuk disampaikan latar belakang terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Bayu atas arahannya. Lalu saya Karisma Hanafia Mukagau di sini akan membacakan tentang latar belakang mengenai materi kami yang dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu untuk poin 1.1 latar belakang dalam era globalisasi dan digitalisasi perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing. IKEA menjadi contoh sukses bagaimana integrasi antara value chain dan strategi sistem informasi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu ada poin 1.2 yaitu profil perusahaan IKEA. Perusahaan tersebut IKEA atau Infar keempat dalam terkait Gunung Marit. Didirikan pada tahun 1943 di Swedia. Pendirinya yaitu Infar keempat. Produk utama furnitur DIY atau do it yourself lebih dari 450 lebih dari 50 negara. Lalu untuk filosofi bisnis, furnitur berkualitas untuk semua orang. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana value chain diterapkan dalam operasional IKEA. Yang kedua, bagaimana strategi sistem informasi mendukung keberhasilan bisnis IKEA. Yang ketiga, apa dampak dari integrasi value chain dan sistem informasi terhadap daya saing perusahaan. Tujuan penulisan menganalisis penerapan konsep value chain pada IKEA. Yang kedua, mengidentifikasi sistem informasi yang digunakan IKEA. Yang ketiga, mengevaluasi dampak strategis sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk selanjutnya itu ada namanya konsep teoritis. Teori value chain atau Michael Porter. Value chain adalah model yang menggambarkan aktivitas internal perusahaan yang dirancang untuk memberikan nilai pada produk atau jasa. Produk atau jasa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama primary activities, aktivitas langsung dalam menciptakan produk atau jasa. Yang kedua support activities, aktivitas pendukung yang membantu efektivitas utama. Untuk selanjutnya konsep strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi adalah rencana jangka panjang perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis, menciptakan efisiensi, dan memenangkan persaingan. Tiga kali ini menjelaskan mengenai analisis value chain IKEA atau pertama primary activities. Dibagi menjadi 5 itu ada inbound logistik, pusat distribusi regional efisien, penggunaan kontainer fleet spek integrasi langsung dengan pemasok global. Yang kedua ada operations, produksi dilakukan oleh mitra strategis dengan spesifikasi desain modular, kontrol kualitas ketat dan otomatis proses. Yang ketiga ada outbound logistik yaitu proses self-service warehouse, toko pengembalian langsung oleh pelanggan dan sistem logistik just in time. Yang keempat ada marketing and sales yaitu strategi omnichannel, katalog cetak, e-commerce, aplikasi mobil, forum internship, strategi harga rendah, plus value proposition yang jelas. Yang kelima ada service yaitu garasi, layanan pembelian jasa perakitan, customer supporter, aplikasi layanan mandiri.
Selanjutnya ada firm infrastruktur, yaitu desentralisasi operasional, pengambilan keputusan tetap terdesentralisasi, mengutamakan efisiensi dan struktur manajemen ramping. Selanjutnya ada human resource management, yaitu sistem rekrutmen dan pelatihan global, reward system berbasis performa, budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya ada teknologi development, yaitu R&D, produk ramah lingkungan, penggunaan teknologi desain atau CID, dan solusi digital untuk pelanggan. Dan terakhir ada prosumer, yaitu hubungan jangka panjang dengan vendor, sistem evaluasi kinerja termasuk pengadaan massal untuk efisiensi skala dan prinsip berkeberlanjutan. Saya akan melanjutkan 4.1 keunggulan kompetitif IKEA. Integrasi antara sistem informasi dan strategi value chain memberikan berbagai keunggulan kompetitif bagi IKEA, diantaranya pertama harga rendah, kedua efisiensi dalam rangka pasok, pengadaan massal dan desain produk yang hemat biaya memungkinkan IKEA menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan. Ketiga, inovasi produk. Keempat, IKEA memanfaatkan teknologi CAD, Computer Aided Design, Digital Twin, dan riset berbasis data untuk menciptakan produk modular dan ramah lingkungan yang terus mengikuti tren kebutuhan pasar. Lalu, kelima, pengalaman pelangganan yang unggul. 6, IKEA menggabungkan pengalaman belanja online secara digital. Integrasi pelanggan dapat merancang ruang secara digital, melihat ketersediaan stok, lalu datang ke toko untuk melihat langsung produk di showroom. Lalu, yang keenam, stabilitas global. 7, penggunaan sistem ERP dan SCM memungkinkan IKEA mengelola ribuan produk di ratusan toko secara seragam di seluruh dunia, mendukung ekspansi ke pasar internasional dengan konsisten operasi yang tinggi. Lalu selanjutnya 4.2 tantangan. Meskipun mendapatkan banyak manfaat dari strategi ini, IKEA juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu pertama, investasi teknologi yang tinggi. Implementasi sistem informasi berskala global memerlukan anggaran besar baik untuk pengembangan, pemeliharaan maupun pelatihan karyawan. Yang kedua, kompleksitas integrasi global. Mengelola data dan sistem di berbagai negara dengan regulasi dan budaya bisnis yang berbeda dapat menjadi tantangan besar, khususnya dalam hal sinkronasi dan kepatuhan. Yang terakhir, ancaman keamanan siber. Dengan begitu banyak data pelanggan dan proses digital, IKEA menghadapi risiko serangan siber, maka investasi dalam sistem keamanan informasi menjadikan prioritas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari kelompok 3 ingin melanjutkan membaca materi di bagian slide 11. Di sini selanjutnya ada bab 5, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah IKEA merupakan contoh nyata bagaimana strategi value chain yang berintegrasi dengan sistem informasi modern dapat memberikan efisiensi yang sangat tinggi. Lalu, pengalaman pada pelanggan yang lebih baik serta daya saing yang kuat secara global, sistem informasi bukan hanya alat bantu operasional, tetapi juga pendorong utama inovasi dan keunggulan strategis. Terus ada rekomendasi. Yang pertama, IKEA perlu terus berinovasi dalam penggunaan teknologi digital untuk menjaga relevansi dan efisiensi operasional. Yang kedua, itu fokus pada keberlanjutan dan green teknologi perlu ditingkatkan dalam seluruh proses rantai pasok. Yang ketiga, itu ada perlindungan data dan sistem keamanan siber harus diperkuat, terutama dalam menghadapi ekspansi global dan penggunaan cloud. Yang terakhir itu ada lampiran. Lampirannya dibagi menjadi 2 ya guys ya. Yang pertama itu ada model value chain IKEA atau deskripsi naratif. Model value chain IKEA menggambarkan alur penciptaan nilai dari awal hingga akhir, mulai dari pengadaan bahan mentah, produksi oleh supplier, pengemasan dalam bentuk flat pack, distribusi ke toko, hingga pelayanan pelanggan. Aktivitas ini didukung oleh sistem manajemen sumber daya manusia, infrastruktur global, teknologi digital canggih, dan strategi pengadaan yang efisien. Lalu, keseluruhan sistem ini berfokus pada menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan dengan biaya minimal. Yang kedua itu ada sistem ERP IKEA. Contoh implementasi. IKEA menggunakan sistem ERP berbasis SAP yang terintegrasi secara global.
Sistem ini mendukung pengelolaan data logistik, keuangan, inventaris, dan sumber daya manusia di seluruh toko dan pusat distribusi. Dengan memanfaatkan cloud computing, data dapat diakses secara real-time oleh manajemen lintas negara untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.